Sekarang gua akan menceritakan salah satu cerita horor dari pengirim yang kita sebutkan nama samarannya saja, sebut saja namanya Andi. Judulnya Rintihan Wanita Malang di Hutan Angker. Bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bareng gua Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan sekarang gua akan menceritakan salah satu cerita horor dari pengirim yang kita sebutkan nama samarannya saja, sebut saja namanya Andi. Judulnya Rintihan Wanita Malang di Hutan Angker. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian ingin menjadi narasumber atau ingin diceritakan cerita horornya, bisa DM via rumahgudangmisteri.official di Instagram. Oke, tidak akan berlama waktu lagi. Kita akan bahas cerita horornya dan kupas cerita horornya. Andi, seorang pengemudi ojek online, menerima orderan pada pukul 23.45 waktu Indonesia bagian Barat. Penumpangnya meminta dijemput di desa terpencil sekitar 45 menit dari kota. Malam itu hujan gerimis, jalanan lengang, aplikasi menyarankan lewat jalur pintas melalui hutan Bukit Bangi. Kita sebut namanya hutan Bukit Bangi. Hutan yang sudah lama dianggap angker oleh seluruh warga di kota itu. Awalnya perjalanan terasa normal. Lampu motor menembus kabut tipis dan suara gerimis jadi satu-satunya teman Andi. Namun sekitar 2 km sebelum keluar dari hutan, dia mendengar suara samar di antara deru hujan. Aku sakit, jangan tinggalkan aku. Suara itu jelas suara seorang wanita. Andi berhenti, lalu menyalakan senter ponselnya dan memanggil, "Halo, ada orangkah di sana?" Namun tak ada jawaban, hanya rintihan semakin terdengar keras. Rasa iba melawan rasa takut. Ia memutuskan turun dan mengikuti suara itu. Di bawah pohon trambesi tua, dia melihat seorang wanita dengan pakaian putih basah kuyup, duduk memeluk lututnya. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya gemetar hebat. "Bu, kenapa Anda sendirian di sini? Sakitnya di mana?" tanya Andi merongoh ponselnya untuk menelpon bantuan. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat membiru, kulitnya penuh luka sayatan, dan kedua matanya kosong. Hanya lubang hitam menganga.
Dari bibirnya meneteskan darah, rintihan berubah menjadi jeritan melengking. Kenapa kalian tinggalkan aku? Secepat kilat Andi berlari ke motornya. Namun mesin motor meski kuncinya masih on. Di sekeliling terdengar rintihan lain. Puluhan suara wanita menangis dan merintih. Tolong, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Kabut semakin tebal seolah hutan itu menelannya. Dalam kepanikan Andi memutar kunci berkali-kali. Pada percobaan keempat mesinnya menyala. Dan ia memacu motornya sekuat tenaga tanpa menoleh. Sesampainya di desa tujuan, ia menceritakan apa yang dialami kepada seorang warga tua. Warga itu pucat mendengarnya, lalu berkata, "Dulu ada kecelakaan bus puluhan tahun yang lalu di hutan itu, Dek. Bus itu membawa rombongan pekerja pabrik wanita. Bus itu terguling dan semua penumpangnya tewas, mengenaskan. Tapi jasad mereka tidak pernah ditemukan." Andi pulang ke rumah dengan perasaan was-was. Malam itu ia tak bisa tidur. Tepat pukul 2 waktu Indonesia bagian barat. Ponselnya berbunyi, ada notifikasi orderan baru. Namun nama penumpangnya hanya bertuliskan penumpang yang tertinggal. Tiba-tiba terdengar rintihan diri dari belakang kamarnya. "Tolong, jangan tinggalkan kami." Dia menoleh perlahan. Di sudut kamar wanita dari hutan itu berdiri. Tubuhnya basah kuyup. Wajahnya penuh luka. Dan matanya yang kosong menatapnya. Andi baru sadar. Rintihan itu bukan berasal dari hutan, tapi sudah mengikutinya pula. Begitulah kira-kira cerita horor kali ini. Rintihan wanita malang di hutan angker, atau bisa disebut judulnya dengan penumpang yang tertinggal. Percaya atau tidak, itu hak kalian. Di sini kami hanya memberikan hiburan, dan seseram apapun pengalaman horor kalian, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.